Kicomania Nusantara, jumpa lagi di Desa Channel. Di video kali ini kita akan membahas seputar burung kenari, dimana topik yang kita angkat di sini adalah bagaimana caranya berternak burung kenari bagi pemula. Untuk itu simak terus videonya dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari Desa Channel. Bagi para kicomania Nusantara, pecinta burung kenari bukan hanya dimanfaatkan sebagai hobi saja. Kicomania Nusantara di sini bisa memulai berbisnis burung kenari, yaitu dengan menyediakan anakan maupun indukan yang berkualitas untuk para pecinta burung kenari pemula pada umumnya. Ternak burung kenari yang banyak bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah sekaligus. Untuk beternak kenari ini maka perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu yang pertama, mempersiapkan kandang ternak burung kenari. Kandang yang digunakan dapat berupa kandang soliter atau kandang satuan, di mana biasanya memiliki panjang minimal 40 cm, lebarnya 40 cm, serta tingginya 60 cm. Setelah menyiapkan kandang, barulah pemilihan indukan burung kenari. Pemilihan calon indukan burung kenari dilakukan untuk menghasilkan anakan yang berkualitas dan memiliki sifat unggul. Maka dari itu dilakukannya seleksi indukan. Seleksi indukan ini dimulai dengan mencari pejantan yang siap kawin dengan ciri-ciri sering berbunyi dan usianya di atas 1 tahun. Hal ini dikarenakan pejantan telah memasuki usia dewasa kelamin dan dewasa tubuh. Untuk calon indukan betina, dipilih yang usianya biasanya di atas 7 bulan. Setelah mendapatkan calon indukan, tahap selanjutnya adalah proses perkawinan. Tahapan perkawinan ini dilakukan untuk mengenalkan betina dan jantan terlebih dahulu. Tingkat keberhasilan perkawinan bervariasi, tergantung dengan masing-masing individu kenari. Tahap yang pertama, didekatkan indukan jantan dan betina dalam kurun waktu 1 hari hingga 3 hari, tergantung respon indukannya, dan biarkan indukan ini saling berinteraksi dan saling bersaut-sautan. Tahap selanjutnya dilakukan apabila masing-masing indukan memberikan respon yang baik. Pertemukan indukan jantan dan indukan betina, namun tetap di dalam sangkar masing-masing. Kemudian siapkan kandang untuk perkawinan. Biasakan jemur dan memandikan indukan jantan dan betina secara bersamaan atau bersebelahan. Persiapan kandang untuk perkawinan dengan menyiapkan sarang dengan menggunakan rumput kering atau pinus kering ataupun menggunakan serat nanas juga boleh. Tahap selanjutnya ialah memasukkan indukan ke dalam kandang kawin dan terus diawasi hingga 2 hari tingkah laku induk jantan dan induk betina. Apabila dirasa penjodohan tidak berhasil, maka segera pisahkan keduanya. Hal ini ditandai dengan keduanya yang saling serang dan melukai. Dan apabila penjodohan ini berhasil, maka akan ditandai dengan tingkah laku indukan jantan, di mana indukan jantan akan meloloh indukan betina dan indukan betina akan merespon lolohan indukan jantan, sehingga kedua indukan ini terlihat saling suap menyuapi makanan. Setelah indukan ini berjodoh, biasanya tidak lama kemudian kedua indukan burung kenari ini akan melakukan proses perkawinan. Setelah terjadi proses perkawinan, maka kicomania bisa terhitung 4 hari ke depan indukan betina ini akan bertelur. Kemudian selang 1 hari akan bertelur kembali, dan kira-kira jumlah telur kenari berkisar antara 2 butir hingga 4 butir. Tanya dengan periode lama pengeraman yakni kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Sehingga apabila dirasa dalam jangka waktu 2 minggu telur tidak menetas, segera lakukan pengecekan terhadap telur tersebut. Pengecekan yang dilakukan dapat berupa menerawang telur dengan cara mengarahkan terhadap sumber cahaya
Dapat digunakan lampu atau menggunakan sinar matahari. Apabila warna telur tersebut jernih dan tidak dapat bintik hitam, maka telur tersebut tidak dibuahi atau alias infertil. Sedangkan jika di terawang terdapat warna hitam atau tidak jernih, maka telur tersebut terbuai dan bisa kita rawat sampai menetas. Telur yang sudah dirami namun tidak menetas dan setelah di terawang terlihat hitam atau tidak jernih, maka telur tersebut sebetulnya berhasil dibuahi tetapi tidak berhasil untuk menetas karena faktor tertentu. Jika ternyata setelah 2 minggu telur kenari menetas, maka siapkan makanan berupa telur puyuh supaya indukan burung kenari ini bisa menyuapi anaknya. Telur puyuh ini sangat baik untuk anakan burung kenari yang baru saja menetas, karena telur puyuh ini mengandung protein tinggi dan baik untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak burung kenari tersebut. Setelah anakan burung kenari ini berusia 1 minggu, untuk makanannya baru kita bisa tambahi dengan sayuran. Sayuran ini, sayur yang bagus adalah sayur pokcai ataupun biasanya disebut dengan sebagai sawi sendok. Saat anakan burung kenari berusia 25 hari hingga 30 hari, anakan burung kenari ini sudah bisa makan sendiri dan dapat dipisahkan dari indukannya, sehingga gunakan kandang atau sangkar lain untuk memisahkan anak dan indukannya. Setelah anakan dan indukan ini sudah dipisah, Kicau Mania Nusantara bisa menyiapkan indukan tersebut kembali supaya dapat bereproduksi kembali. Kira-kira perawatan membutuhkan waktu 1-2 minggu supaya indukan betina ini kembali fit dan siap untuk bereproduksi kembali. Mungkin hanya ini yang bisa kami sharingkan mengenai cara berternak burung kenari bagi pemula. Semoga dengan video singkat ini Kicau Mania Nusantara tahu tahapan demi tahapan dalam berternak burung kenari. Terima kasih dan sampai jumpa.